Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi napas kehidupan bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha, sebuah momentum besar yang mengajarkan kita arti pengorbanan dan ketulusan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang telah mengajarkan kita arti pengabdian sejati kepada Sang Khalik. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, saat gema takbir mulai berkumandang dari masjid ke musola di seantero wilayah Banyumas, hati kita kembali diingatkan pada satu ibadah yang sangat mulia, yakni penyembelihan hewan kurban. Idul Adha bukan sekedar ritual makan besar, melainkan sebuah manifestasi iman yang sangat dalam. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat ibadah, penyembelihan tersebut hanyalah penyembelihan biasa yang tidak bernilai pahala kurban. Perintah kurban secara tegas tertulis dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menginstruksikan bahwa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang melimpah, seorang mukmin harus mengintegrasikan ibadah lisan dan badan dengan ibadah harta atau kurban. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa perintah berkurban dalam ayat tersebut adalah sebagai bentuk pembeda dari kaum musyrikin yang menyembelih hewan untuk berhala. Islam datang memurnikan niat tersebut hanya li rabbika, atau untuk Tuhanmu semata, bukan untuk yang lain. Rasulullah SAW memberikan batasan waktu yang jelas agar kurban kita sah. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka kurbannya sempurna dan ia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Bagi mereka yang telah dikaruniai kelapangan harta, namun merasa berat untuk berkurban, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yusahi, man kana lahu sa'atun walam yudahi falam yaqrubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kurban adalah ukuran kepedulian sosial seorang hamba. Pendengar RRI rahimakumullah, akar sejarah kurban bermula dari ujian maha berat yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ini direkam dalam surah As-Saffat. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail, melainkan ingin menguji sejauh mana dominasi cinta Ibrahim kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dunia dan keluarga. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah tidak menerima daging atau darah hewan yang kita sembelih. Allah berfirman, "La yanalallahu
luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Inilah esensi utama kejujuran niat dan ketundukan hati. Hewan yang boleh dijadikan kurban hanyalah dari jenis bahimatul an'am, yaitu hewan unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Untuk wilayah Indonesia, khususnya di Banyumas, sapi dan kambing menjadi pilihan utama. Syarat usianya pun harus terpenuhi, yakni minimal 1 tahun untuk kambing atau domba, atau sudah ganti gigi atau musinnah, dan 2 tahun untuk sapi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, hewan kurban harus dalam kondisi terbaik. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah melarang 4 jenis hewan untuk dikurbankan, yaitu hewan yang buta, jelas kebutaannya, yang sakit, jelas sakitnya, yang pincang, jelas pincangnya, dan yang sangat kurus hingga tidak ada sumsumnya. Daging kurban sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk sedekah bagi fakir miskin, dan sepertiga untuk dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai catatan kepenyuluhan yang penting, dilarang keras menjual kulit daging maupun bagian lain dari hewan kurban. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya, kalau tidak ada pahala kurbannya hilang. Hadis riwayat Al-Hakim. Termasuk tidak boleh memberikan kulit sebagai upah bagi tukang jagal. Upah harus diambil dari dana tersendiri. Hadirin pendengar RRI rahimakumullah. Dari sisi sosiologis, ibadah kurban di Purwokerto dan sekitarnya seringkali menjadi ajang gotong royong. Mulai dari proses penyembelihan hingga distribusi, masyarakat bekerja sama tanpa memandang kasta. Inilah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mempersatukan. Sedulur RRI yang berbahagia, mungkin bagi sebagian kita daging adalah makanan biasa. Namun bagi sebagian saudara kita yang kurang beruntung, momen Idul Adha adalah satu-satunya kesempatan mereka menikmati daging yang berkualitas. Kurban menghapus sekat antara si kaya dan si miskin, menciptakan harmoni dalam masyarakat yang saling mengasihi. Ibadah ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dalam kurban, hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa pada setiap helai bulu hewan kurban terdapat 1 kebaikan. Darah yang menetes ke bumi sebelum sampai ke tanah, sesungguhnya pahalanya sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia. Islam mengajarkan kita untuk berlaku ihsan, untuk berlaku baik. Bahkan saat menyembelih, gunakanlah pisau yang sangat tajam agar hewan tidak tersiksa. Jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, dan jangan menyembelih satu hewan di hadapan hewan yang lain. Ini adalah bentuk rahmat Islam terhadap makhluk hidup. Bagi para mudhahi, orang yang berkurban atau petugas penyembelih, jangan lupa untuk membaca Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hada minka wa ilaika, dengan nama Allah Maha Besar, yang Allah ini darimu dan untukmu. Pengakuan bahwa harta ini milik Allah adalah puncak dari kerendah hatian seorang hamba. Melalui momentum Idul Adha tahun ini, kualitas spiritual masyarakat Banyumas semakin meningkat. Semoga kurban yang kita tunaikan menjadi saksi di Yaumul Mahsyar nanti dan menjadi kendaraan bagi kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah,
Demikian santapan rohani pada malam hari ini. Mari kita persiapkan kurban terbaik kita, bukan karena banyaknya daging, tapi karena besarnya cinta kita kepada Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.